Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Febriana, mahasiswa program studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gunung Kidul. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil kajian saya mengenai perencanaan dan pengembangan pariwisata Telaganjungi. Kajian ini tidak hanya melihat Telaganjungi sebagai objek wisata, namun juga sebagai ruang sosial yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pelestarian lingkungan. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, yang pertama saya ingin memperkenalkan sejarah singkat Telaganjungi. Telaganjungi merupakan sebuah telaga alami yang terletak di Kalurahan Pacarjo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Keunikan dari telaga ini yaitu terletak pada ketersediaan airnya yang tidak pernah kering, bahkan saat musim kemarau panjang. Sejak dulu, Telaganjungi telah menjadi sumber kehidupan warga sekitar yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pertanian dan perikanan. Namun, seiring perkembangan media sosial, sejak tahun 2015, Telaganjungi ini mulai dikenal sebagai destinasi wisata alam yang asri dan menenangkan. Pengelolaan kawasan wisata hingga saat ini masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan Karang Taruna setempat, tanpa struktur kelembagaan formal. Meski demikian, antusiasme dan partisipasi warga dalam menjaga kawasan ini menunjukkan bahwa Telaganjungi memiliki potensi kuat untuk menjadi ekowisata yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu kondisi terkini. Di lapangan, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan terus terlihat, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Akses jalan menuju lokasi juga sudah cukup memadai karena telah beraspal dan juga cukup lebar. Meskipun terdapat beberapa titik kerusakan serta masih minim penerangan pada malam hari. Di sisi fasilitas, toilet permanen telah tersedia, namun masih membutuhkan peningkatan dalam hal kebersihan. Sebaliknya, area makan dan tempat istirahat telah tertata dengan baik. Pengunjung dapat bersantai di gazebo atau tikar yang telah disediakan oleh pedagang secara gratis dengan syarat melakukan pembelian di warung tersebut. Pengelolaan yang masih dilakukan secara swadaya menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Namun, semangat kolektif warga dalam mengelola kawasan ini secara mandiri menunjukkan kesiapan sosial yang penting untuk tahap pengembangan berikutnya. Yang berikutnya yaitu posisi dalam siklus destinasi. Dalam kajian wisata, tentu saja kita sudah tidak asing dengan teori TALTS atau Tourism Area Life Cycle yang dikembangkan oleh Butler tahun 1980 untuk menjelaskan tahapan perkembangan suatu destinasi wisata. Ada 6 tahapan. Yang pertama, exploration atau eksplorasi. Yang kedua, involvement atau keterlibatan. Yang ketiga, development atau pengembangan. Yang keempat, consolidation atau konsolidasi. Yang kelima, stagnation atau stagnasi. Dan yang keenam, decline or rejuvenation atau penurunan rejuvenasi. Nah, berdasarkan kondisi terkini Telaganjungi, maka dapat dianalisis posisi destinasi ini dalam kerangka TALTS atau siklus hidup destinasi wisata. Analisis ini cukup penting untuk menentukan arah pengembangan ke depan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Di sini saya menyediakan tabel, yaitu terdapat 2 kategori. Yang pertama aspek evaluasi dan yang kedua keterangan. Di aspek evaluasi indikator positif, di sini saya menerangkan bahwa kunjungan wisatawan meningkat dan juga kesadaran masyarakat tumbuh. Kemudian yang kedua yaitu ciri utama. Di sini saya juga menerangkan bahwa atraksi mulai dikemas secara sederhana dan juga terdapat usaha ekonomi lokal yang mulai terbentuk. Karena yang perlu kita ketahui, di samping Telaganjungi itu terdapat beberapa UMKM yang mulai berjualan di sana. Nah, uniknya di sana itu mereka menggunakan sistem barter dengan
kotak kayu. Jadi saat kita memasuki loket, kita dapat menukarkan uang kita dengan sejumlah kotak kayu tersebut atau biasa disebut keping. Nah, nanti kita barter dengan keping tersebut dengan makanan yang akan kita beli. Kemudian di sini saya menjelaskan aspek tantangan. Di sini saya menerangkan pengelolaan belum profesional dan juga minimnya fasilitas dasar. Selanjutnya yaitu potensi pengembangan. Di sini sudah cukup tinggi tapi masih bisa diarahkan ke tahap konsolidasi dengan perencanaan tepat. Kemudian yang terakhir yaitu risiko tidak dikembangkan. Kalau wisata ini tidak dikembangkan, kemungkinan akan mendapatkan stagnasi, yaitu berupa penurunan minat juga bisa jadi, kemudian juga bisa menjadi eksploitasi lingkungan. Slide selanjutnya yaitu tujuan strategi pengembangan. Strategi pengembangan Telaga Njunge bertujuan untuk menjadikannya sebagai destinasi ekowisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui strategi ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif terlibat dalam pengelolaan wisata, pembukaan peluang usaha, dan peningkatan pendapatan. Di sisi lain, strategi ini juga mendorong pelestarian lingkungan serta terbentuknya kelembagaan wisata yang profesional dan inklusif. Slide selanjutnya yaitu strategi pengembangan berkelanjutan. Dalam merancang strategi, saya menggunakan pendekatan 8 elemen pariwisata yang meliputi pertama, atraksi, dengan menatap lanskap alami tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal. Yang kedua, aksesibilitas, dengan memperbaiki infrastruktur jalan dan penerangan. Yang ketiga, amenitas, melalui peningkatan fasilitas dasar seperti toilet dan tempat istirahat. Dan yang keempat, aktivitas wisata, dengan menambahkan kegiatan edukatif seperti guiding ekologi atau wisata anak. Yang kelima, pasar wisata, dengan penguatan promosi digital yang lebih sistematis. Yang keenam, industri pariwisata, melalui pembentukan Pokdarwis dan pelatihan sumber daya manusia. Yang ketujuh, lingkungan, dengan sistem pengelolaan sampah dan program rutin kebersihan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan dan kelembagaan, melalui advokasi agar Telaga Njunge diakui sebagai bagian dari desa wisata. Strategi ini disusun tidak hanya untuk menjawab kebutuhan real, tetapi juga sebagai skenario pengembangan yang berorientasi pada keberlanjutan. Yang selanjutnya yaitu risiko dan mitigasi. Model perencanaan berbasis risiko ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari pengembangan wisata dengan identifikasi risiko atau ekologis, sosial, kelembagaan, kemudian dengan penilaian dampak yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang, kemudian dengan perencanaan respon atau strategi mitigasi dan juga edukasi, kemudian dengan monitoring dan evaluasi, yaitu pengawasan berkala dan adaptasi kebijakan. Di sini saya menyediakan tabel yang berupa risiko dan juga sebagai upaya mitigasinya. Risiko yang pertama, kerusakan lingkungan telaga. Upayanya kita dapat memberikan pembatasan area eksplorasi, edukasi, dan larangan aktivitas liar. Yang kedua, sampah menumpuk. Upayanya, tempat sampah terpisah, edukasi, dan patroli kebersihan. Kemudian, wisata tidak merata dan manfaatnya. Di sini upayanya yaitu dengan melibatkan warga dari semua RT, sistem rotasi usaha wisata. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketergantungan hanya pada alam. Nah, di sini upayanya yaitu diversifikasi atraksi budaya dan juga kerajinan. Selanjutnya, kelelahan masyarakat atau fatigue. Di sini upayanya yaitu rotasi pengelolaan dan insentif bergilir. Yang selanjutnya yaitu dampak pengembangan Telaga Njunge terhadap kesejahteraan sosial. Pengembangan Telaga Njunge sebagai destinasi ekowisata berbasis masyarakat memberikan berbagai dampak positif terhadap kesejahteraan sosial. Yang pertama,
Peningkatan pendapatan warga. Masyarakat lokal memiliki peluang untuk membuka warung makan dan menyewakan tikar serta dapat menjual produk lokal. Yang kedua yaitu penciptaan lapangan kerja lokal. Karang Taruna dan warga dapat terlibat langsung dalam pengelolaan, kebersihan, dan pelayanan wisata. Yang ketiga yaitu penguatan kohesi sosial. Kegiatan gotong royong, patroli kebersihan, dan rotasi kerja dapat meningkatkan solidaritas antar warga. Selanjutnya yaitu peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar. Perbaikan jalan, penambahan toilet, dan fasilitas umum lainnya turut dapat meningkatkan kualitas hidup warga. Dan yang terakhir, kesadaran lingkungan dan pelestarian budaya lokal. Edukasi ekowisata memperkuat nilai konservasi dan mendorong pelestarian tradisi lokal sebagai bagian dari atraksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu 5 alat analisis yang digunakan dalam perencanaan. Yang pertama, SWOT analisis, yaitu mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam pengembangan Telaga Jungi. Kemudian yang kedua, stakeholder analysis, menganalisis pihak-pihak yang berkepentingan seperti warga, Karang Taruna, pemerintah kelurahan, wisatawan, dan dinas pariwisata. Yang ketiga, peta sosial atau social mapping, untuk memetakan aktor kunci, pola interaksi sosial, serta wilayah strategis yang berpengaruh dalam pengelolaan wisata. Yang keempat, analisis partisipatif atau Participatory Role Appraisal atau PRA. Menggali informasi dari masyarakat secara langsung mengenai kebutuhan, ide, dan potensi yang bisa dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu analisis dampak sosial atau Social Impact Assessment. Mengkaji secara sistematis bagaimana pengembangan wisata dapat berdampak pada struktur sosial, kesejahteraan, dan relasi komunitas. Bab selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan seluruh temuan, dapat disimpulkan bahwa Telaga Jungi memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata berbasis masyarakat. Perkembangannya yang saat ini berada di antara tahap keterlibatan dan pengembangan membutuhkan dukungan kebijakan, perencanaan berbasis risiko, serta penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, saya merekomendasikan adanya advokasi ke pemerintah desa untuk membentuk dan mengesahkan Pokdarwis, peningkatan promosi digital, serta pelatihan sumber daya lokal. Pengembangan Telaga Jungi bukan sekedar untuk menarik wisatawan, namun juga untuk menciptakan sistem sosial ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Telaga Jungi bukan hanya objek wisata, melainkan peluang penghidupan yang lestari dan adil bagi semua. Di sini terdapat beberapa dokumentasi yang saya ambil dari beberapa sumber. Bisa dilihat, ini merupakan kondisi Telaga Jungi. Kemana langkah kau pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Yang terakhir yaitu penutup. Demikian pemaparan saya mengenai perencanaan dan pengembangan Telaga Jungi. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan gambaran dan inspirasi bagi kita semua dalam mewujudkan pariwisata yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.